Hadirin sekalian, kita undang mubaligh yang pertama Sayyidil Habib Ali Ridha untuk menyampaikan tausiah yang pertama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Man ana yang sudah menikmati hidangan kebuli, semua konsentrasinya ke pusat acara. Di panggung ini kita akan melihat sekaligus mendengarkan tausiah-tausiah dari guru kita Habibana Sayyidil Habib Ali Ridha bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang jawab kayak 10 orang. Aku mau minta nambah makannya. Kurang ya? Kurang apa cukup? Kurang apa cukup? Kurang, nanti minta dibungkus ya. Saya bawa pulang sama panitia. Kita ulang sekali lagi salamnya, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jikalau salam kita berbarengan dengan salamnya para malaikat Allah, maka akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sengaja saya memulai dengan salam 2 kali agar para jamaah yang laki maupun perempuan, jikalau hatinya masih ada ketidaksenangan satu sama lain, hatinya masih benci satu sama lain karena faktor mungkin yang lain atau faktor makanan, masih ada kebencian, segera memaafkan saudaranya. Dan yang salah segera meminta maaf, karena ini tempat turun rahmatnya Allah, ini tempat kita akan mendapatkan ampunan Allah. Maka hati-hati bagi hati-hati, para hati-hati yang benci satu sama lain. Jangan sampai gara-gara makanan yang senantiasa tujuannya hanya ingin menguatkan badan kita untuk lebih semangat ibadah kepada Allah, membuat kita saling benci. Jangan ya. Jadi yang senantiasa di hatinya masih ada kebencian cuman gara-gara makanan atau gara-gara ucapan yang senantiasa pelan atau mungkin menyakiti hati, segera meminta maaf atau memaafkan. Tidak ada yang ketiga. Maka mudah-mudahan insya Allah semuanya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا Muhammad. Sangatlah rugi bagi lidah-lidah atau sangatlah rugi bagi kuping-kuping dan telinga-telinga yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad dia tidak menjawab salam kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan kecuali itu hanya wasilah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu berkat wasilah Habibuna Muhammad. Maka sangatlah kita senantiasa kufur kepada nikmat yang paling besar. Apa salah satu tanda kekufurannya? Ketika kita pelit. Kufur yang bukan mengeluarkan kita kepada Islam, kufur yang bukan mengeluarkan kita daripada Islam, tapi kufur yang mengeluarkan kita dari kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Maka sangat rugi bagi telinga-telinga dan lisan-lisan yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dia diam. Karena saya dapat cerita barusan saja dari riwayat hadis Tabarani yang dikatakan oleh Habib Bunazaki tadi di Al-Maqam tentang seekor lebah ayuhal ahbab, lebah yang kecil, binatang yang kecil. Suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat itu laba-laba berada di samping Rasulullah, dia keliling-keliling di atas kepala suci baginda Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Sayyidina Ali sebuah gelas yang kosong, sebuah cangkir. Ketika senantiasa cangkir tersebut diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah memegang cangkir tersebut sehingga itu laba-laba yang tadi berputar-putar di atas kepala Rasulullah, dia berhenti di atas cangkir gelas tersebut. Kenapa dia kemudian berhenti? Meneteskan madu yang ada di dalam tubuhnya di atas tangan suci baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berdialog dengan lebah tersebut. Jangan heran kenapa Nabi Muhammad bisa berdialog. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi yang termulia, Nabi Sulaiman pun bisa berbicara dengan binatang, apalagi Nabi Muhammad. Ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai lebah, kenapa engkau mengeluarkan madu yang manis? Padahal secara ilmiah Rasulullah SAW tahu. Beliau bertanya, bukankah engkau ketika menghirup saripati daripada bunga-bunga itu campur? Engkau kadang menghirupnya senantiasa yang manis, yang pahit juga engkau minum. Yang manisnya diminum, yang pahitnya juga diminum. Dua-duanya harusnya yang keluarnya adalah rasa yang mix, gabungan antara yang manis dengan yang pahit. Tapi kenapa si lebah tersebut mengeluarkan madu yang manis? Jawaban si lebah tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya yang membuat lebah ini menjadi manis adalah ketika aku ingin meminum setiap saripati daripada bunga-bunga, aku selalu melanturkan salawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebah ayuhal ikhwan, ayuhal akhwat, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat tidaklah suatu hal yang senantiasa menyusahkan kita. Salawat hanyalah senantiasa ucapan yang wajib kita senantiasa kalau bisa rutinitaskan. Apalagi hanya ketika mendengar nama Nabi Muhammad kita jawab sangatlah gampang. Lalu apa yang membuat diri kita ini sampai tidak mau menjawab salam ketika mendengar nama Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan karena gelapnya hati kita dan jauhnya kita daripada Sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka. Maka Habib menghimbau kepada para hadirin wal hadirat, andai kata setelah ini kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka dijawabnya nggak harus kencang-kencang juga, kencang lebih bagus. Cukup kita yang dengar, telinga kita yang dengar cukup, tapi jangan sampai diam, jangan juga di hati. Kalau bilang di hati, pahalanya cuma dapat pahala hati doang, pahala zikir yang lisannya nggak dapat. Fahim tuh? Insya Allah dipahami ya. Maka kalau dengar nama Nabi Muhammad kalau dengar nama Nabi Muhammad baca sholat, sallu ala Nabi Muhammad.
nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita muliakan, kita senantiasa hormati para habaib yang insya Allah akan senantiasa memberikan ilmu-ilmunya, yang akan senantiasa membimbing kita kepada jalan Nabi besar Muhammad. Maka kita senantiasa doakan habaib-habaib kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus nanti gurunda kita yang akan datang di tengah-tengah kita atau yang telah hadir di tengah-tengah kita daripada habaib-habaib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau semua dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau-beliau semua adalah sebuah penerangan di dalam kegelapan kehidupan kita, sehingga kita bisa tahu jalan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alihi wa baraka wasallam. Dan yang kita hormati juga, yang kita muliakan juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidah dan ustadah, dan yang kami hormati juga para hadirin wal hadirat. Insyaallah kita semua yang ada di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh mulia ini, mudah-mudahan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan jasad kita berdekatan dengan cucu-cucu baginda Nabi Muhammad, Allah muliakan pula jiwa kita berdekatan dengan Sayyidina Muhammad. Allah muliakan kita keluar daripada majlis ini, segala dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, segala dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, segala khilaf dan kelalaian kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang saya ucapkan juga ucapan terima kasih yang sangat luar biasa kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara yang penuh mulia ini. Yang saya sendiri kalau merasa acara di tempat ini makin tahun makin ramai yang hadirnya, maka mudah-mudahan makin banyak juga rahmat Allah yang turun di tempat ini. Maka kita ucapkan terima kasih kepada para panitia, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum, tidak boleh kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Memang konteks ayat ini ingin menerangkan secara khususnya kepada suami istri, tapi umumnya kepada siapapun telah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kita jangan pernah melupakan kebaikan mereka. Maka ya Allah, andai kata Engkau mengingatkan kami untuk tidak melupakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, maka ya Allah, malam hari ini kami mengharap jangan Engkau lupakan kebaikan para panitia-panitia yang berkat mereka lah kami yang duduk di tengah-tengah majlis yang penuh barakah ini mendapatkan ampunan-Mu. Berkat mereka para panitia, kami insya Allah mendapatkan pengkabulan hajat-hajat kami. Kami akan sembuh insya Allah dari penyakit-penyakit kami berkat para panitia. Maka ya Allah, ampunkanlah dahulu dosa para panitia, kabulkan hajat para panitia, sehatkan badan para panitia. Panitia siapapun ya Allah yang mau di jalan, yang menertibkan jalanan, yang di dapur bagian yang masak, yang di panggung yang menertibkan sound system dan lain sebagainya. Tapi puncak daripada itu semua ya Allah, beri keberkahan yang luar biasa kepada Sahibul Bait ya Allah, Ahmad Sulaiman Kurdi beserta keluarga besarnya, ayah dan ibunya, bahkan keluarga besarnya. Lindungi keluarga ini dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Luaskan rezeki mereka semuanya ya Allah. Jadikan keturunan-keturunan daripada keluarga Sahibul Bait adalah keturunan yang akan menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, dan akan menjadi penyejuk mata bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi mungkin kita akan kedatangan habaib dan juga guru-guru kita semua. Maka dari itu Habib tidak panjang lebar di tempat yang penuh mulia ini. Saya hanya akan senantiasa mengingatkan bagi yang sudah ingat dan memberitahu bagi yang belum tahu. Apa itu Habib? 2 poin. 2 poin penting di dalam masuknya bulan Rajab
yang harus senantiasa kita jadikan. 2 poin tadi adalah landasan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk senantiasa kita menjadi orang yang menduduki surganya Allah di dalam surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal. Berapa poin? Jangan banyak-banyak, sebetulnya banyak, tapi Habib ringkas 2 poin saja sehingga pulang ke sini bawa ilmu. Kalau ke sini cuman hadir barokah, betul kita akan mendapatkan keberkahan, tapi keberkahan yang paling besar ketika kita pulang kita bawa ilmu. Itu keberkahan yang paling Maka ketika kita senantiasa masuk ke dalam bulan Rajab, kita akan diingatkan dengan kejadian Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu saya hanya ingin memberikan 2 poin menjadi landasan kita ketika memasuki bulan Rajab dan ketika memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Yang pertama, sebetulnya 2 poin ini saya mendapatkannya daripada ulama-ulama guru-guru kita di daerah Indonesia, wabil khusus tempat saya belajar di Sukabumi atau di tanah Yaman. Mereka senantiasa ketika membeberkan cerita Isra wa Mi'raj, kalau saya jelaskan cerita Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad satu persatu, maka nanti adzan subuh datang, ceritanya belum selesai. Maka saya hanya ingin memberikan 2 poin landasan saja apa yang harus kita senantiasa lakukan ketika kita senantiasa mendapati acara Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad atau ketika masuk bulan Rajab. Cerita ini atau 2 poin ini saya dapatkan daripada penolakan orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan dari kota Mekah ke kota Palestina atau daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke tingkat 7 langit paling tinggi, Nabi Muhammad ceritakan cerita yang spektakuler ini, cerita yang menakjubkan ini di hadapan kaum-kaumnya pada pagi harinya. Lalu kaumnya tersebut senantiasa menolak pernyataan Sayyidina Muhammad. Yang dipimpin pada saat itu penolakan tersebut oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Dia menolak tentang pernyataan Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad dikatakan asatirul awalin, hanya pembuat cerita-cerita terdahulu, dongeng saja. Nabi Muhammad dikatakan penyihir, cuman gara-gara Nabi Muhammad menyampaikan apa yang beliau dapati daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penolakan orang kafir Quraisy ini kita dapat 2 poin. Poin ini yang saya katakan menjadi landasan kita untuk kita bisa menerima Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama, kenapa abu-abu yang ada di zaman Nabi Muhammad dia menolak kabar Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad? Kenapa mereka menolaknya? Yang pertama, karena mereka tidak mau mendapatkan ilmu. Mereka tidak mau mencari ilmu. Mereka tidak mau membaca. Mereka bodoh daripada pengetahuan. Bukan karena bodoh tidak mampu, mereka malas dan sombong sehingga mereka tidak mau mencari kebenaran tentang Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Padahal pada zaman tersebut sudah menyebar cerita-cerita orang-orang terdahulu tentang kejadian-kejadian yang spektakuler, yang luar biasa, seperti kejadian Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Andai kata mereka orang-orang yang pada zaman Nabi mengatakan Nabi gila, mereka sedikit membaca, mereka sedikit mencari tahu tentang kebenaran Isra wa Mi'raj, maka mereka akan menemukan di dalam Al-Quran Allah tuliskan cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman, kenal Nabi Sulaiman? Ibu-ibu kenal Nabi Sulaiman? Hebat, kenal cina. Di Gede Bangkong hungkul Habib tahu. Cuman di Gede Bangkong Habib lihat ada orang kenal Nabi Sulaiman. Ajib, luar biasa. Kenal ya? Tahu bukan kenal ya. Kalau kenal mah sering ngobrol gitu ya. Masya Allah. Nabi Sulaiman itu kita kenal dengan Nabi yang bisa berbicara dengan jin, memiliki pasukan daripada kalangan jin, binatang dan lain sebagainya daripada makhluk Allah. Betul? Pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Pada suatu hari ketika Nabi Sulaiman mau kedatangan tamu besar ke kerajaannya berupa Ratu Balqis, Nabi Sulaiman senantiasa ingin tahu bagaimana sehingga sana Ratu Balqis. Ditanya oleh Nabi Sulaiman kepada
umat-umatnya atau kaumnya pada saat itu. Ya ayuhal mala, wahai perkumpulanku, wahai jamaahku. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa mendatangkan dari kalangan kalian kerajaan Ratu Balqis, sehingga sanahnya Ratu Balqis, kursinya Ratu Balqis di hadapanku. Faqala ifritun minal jin, berkata nih ada ifrit dari kalangan jin. Naon cek ifrit teh? Kata ifrit teh, ya Nabi Allah Sulaiman, aku akan datangkan kerajaan atau singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Waktu nggak cepet banget, singkat. Aku akan datangkan sebelum engkau berdiri. Kata Nabi Sulaiman, terlalu lama masa itu. Ada yang lebih cepat bisa mendatangkan kerajaan singgasana Ratu Balqis. Ada orang min indil kitab. Faqala min indil kitab. Ada seseorang laki-laki dari kalangan manusia, tapi dia ahli kitab, orang yang paham tentang kitab Allah. Dia mengerti tentang apa yang Allah turunkan di muka bumi ini daripada pelajaran-pelajaran. Apa kata dia? Wahai Nabi Sulaiman, aku akan datangkan kerajaan singgasana Ratu Balqis qabla an yartadda ilaika basaruk, sebelum ente ngicep, sebelum anda mengicep kedip, yang kedip-kedip ngisyaratan ya kade. Sebelum Nabi Sulaiman ngedip, kata ini orang, aku akan datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum ngicep ya. Artinya apa? Dari zaman bahala 30.000 tahun yang lalu, jin itu selalu dikalahkan oleh manusia. Jin itu tidak pernah lebih unggul daripada manusia. Maka kita manusia jangan dibohongi sama iklan di TV. Ku beri 3 permintaan. Salah itu namanya. Bohong itu mah. Tong percaya ke dukun-dukun, minta pertolongan sama dukun, jangan percaya. Dari zaman Nabi Sulaiman, dukun itu selalu kalah, jin itu selalu kalah. Kenapa? Karena ini ada laki-laki manusia, tapi bedanya dia punya ilmu. Dia bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balqis, cuman masa kedipan mata, ting, langsung ada. Di Quran itu ada. Subhanallah. Haji, apa yang kita dapat di pelajaran dari sini? Itu orang tadi namanya nih unik nih, saya kasih tahu nih. Namanya di dalam tafsir Ibnu Katsir atau di dalam tafsir-tafsir yang lain namanya Asif. Asif. Tapi orang Sunda tuh hese ngomong Pak jadi Asep. Nah, ketahuan kan sekarang. Subhanallah. Di daerah Lewi Gajah itu ada orang sepuh, tapi dia nggak mau, Bib jangan ceritakan tentang kesepuhan saya. Umurnya 112 tahun, sepuh. Dia nggak mau, minta ditutupin. Nah, dia pernah cerita sama saya. Dia bilang, Bib, kita orang-orang Sunda ini sebetulnya Masya Allah, Bib, zaman bahala kakek-kakek moyang kami, kalau mereka punya anak 2 laki-laki, dilihat satu anaknya condong kepada agama, dipanggil anaknya itu Asep. Diambil dari kata itu tadi, cerita Nabi Sulaiman tadi. Tapi kalau anaknya agak sedikit lebih ke umum, sekolahnya pengen lulusan duniawinya, bisnis dan sebagainya, dipanggilnya Ujang atau Cecep. Subhanallah ya. Jadi nama-nama Asep ini berbahaya. Dulunya seperti itu niatnya, tafaulah kepada laki-laki yang bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balqis. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita lihat peta, subhanallah, ini namanya kerajaan Ratu Balqis di Yaman. Yaman, Mekah, Palestina. Yaman, Mekah, Palestina. Lebih jauh perjalanannya, bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balqis yang di Yaman menuju kota Palestina hanya dengan kedipan mata. Padahal dia manusia ya, bukan Nabi, bukan Rasul. Apalagi Nabi Muhammad. Sebentar saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperjalankan Nabi kota Mekah, Palestina. Tadi Yaman saja ke Palestina lewat Mekah bisa, apalagi dari Mekah ke Palestina. Luar biasa. Jadi intinya Habib ingin mengajarkan landasan kita kalau mau tahu tentang kejadian Isra wa Mi'raj dan senantiasa ingin mengetahuinya dengan ilmu yang lebih luas, baca, memperbanyak baca, cari tahu, ilmunya dikaji. Itu yang pertama. Poin yang kedua, Habibnya sudah mulai dekat. Yang kedua, saya agak pakai cerita lebih memudahkan para audiens untuk memahami. Gimana? Kemarin saya baru pulang dari Sukabumi, hari Kamis. Jumatnya saya masih di Sukabumi. Sabtu pagi jam 3 subuh saya berjalan dari Sukabumi ke daerah Garut. Dari Sabtu pagi
Saya sama supir saya, baru saya masuk ke tempat tersebut, di atas buku saya selalu bawa buku di dalam mobil. Saya kira ada semut. Semutnya gede lumayan. Saya mau usir, tiba-tiba saya teringat bulan Rajab nih. Saya diemin semut tadi. Biarkan dia main di mobil tadi, subhanallah. Akhirnya saya pergi ke Garut. Nyampe di Garut itu kira-kira jam 10 pagi. Karena saya sama istirahatnya. Dari Garut tadi daerah Leles, jam sekitar 2 siang selesai acara, saya pergi lagi ke Panjalu. Panjalunya ujung, luar biasa. Perjalanan itu sekitar 3 jam kurang. Karena sambil macet. Yang lebih hebatnya lagi, dari Panjalu saya sekitar setengah 3 subuh langsung ke Sukabumi lagi, karena minggunya ada acara. Saya pergi lagi ke Sukabumi. Nyampe di Sukabumi sekitar jam 7 atau jam 9 pagi saya itu. Kan istirahat sebentar. Itu perjalanan berapa ratus kilo, bayangkan. Jauh nggak? Bolak-balik loh. Saya hitung hampir sekitar 420 kilo atau kurang. Yang hebatnya apa? Ketika nyampe di Sukabumi, singkat ceritanya saya ingin buka kitab tadi, itu semut jalan. Subhanallah. Apa yang saya dapat pelajaran dari tempat tersebut? Eta semut pas nyampe di Sukabumi baru liur. Dia ketemu sama teman-temannya yang lain. Di mana ente Jang? Cek semutnya, kata dia, orang mah geus di Leles, langsung ke Panjalu bede kan dia. Cuma 1 hari, perjalanan 1 hari bisa. Kumaha liar teh. Lihat semut-semut yang lain bingung, ente jalan dia yang 1 kilo bisa disampai mungkin 1 hari, ini perjalanan 420 kilo bisa hanya ditempuh sama 1 hari perjalanan, bahkan kurang. Liar semut-semut lain. Betul apa tidak? Betul atau tidak? Bingung. Si semut yang lain nggak tahu dia ini naik pakai mobil Expander deh. Nggak tahu ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Baca yang benar firman Allah tentang Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan. Karena kekuatan yang memperjalankannya lebih hebat. Kalau saya jalan kaki engah ke Garut, tapi kekuatan mobil lebih kuat, maka mobil mampu memberikan kita jarak yang jauh dalam jangka waktu yang pendek. Betul atau tidak? Bagaimana dengan kekuatan Allah? Jauh lebih mampu saja Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad. Apa pelajaran yang kita dapat? Kok Habib pakai cerita-cerita mobil itu tidak berjalan kecuali dengan 3 faktor. Ini saya kasih tahu. Bukan saya mekanik, bukan juga punya showroom, tapi doain punya showroom nanti, amin. Enak nanti jemput jamaahnya ya, nyewa tapi gratis nonton. Mobil itu bisa berjalan karena 3 faktor. Apa? Mesin. Ada yang namanya maka mesin tersebut ibarat keimanan kita kepada Allah. Itu orang kafir nggak percaya sama Nabi Muhammad karena dia tidak beriman bahwasanya yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah Allah, bukan yang lain. Betul atau tidak? Kita harus punya iman yang kalau kita mendengar cerita nanti daripada Habib Zaki, daripada Habib Hamid atau ulama-ulama yang lain, kalau mereka sedang menceritakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, jangan dipikir pakai akal tapi pakai iman. Mobil tadi ibarat mesin tadi ibarat iman. Mendengar cerita Nabi Muhammad harus pakai iman, karena nggak mungkin kalau logika kita. Betul. Tapi kalau tadi semut yang lain dia misalkan tahu bahwasanya pakai mobil, ya hilang tadi. Abu Lahab nggak pernah naik mobil, naik ontake kadang labu. Begitu. Mereka tidak mempercayai. Itu yang pertama, mobil bisa berjalan gara-gara Yang kedua, mobil bisa berjalan karena keseimbangan ban. Betul atau tidak? Ini Habib mau kasih tahu, ini tauhid, ini besar ini. Sekarang banyak orang yang mengagumkan mobil. Mobil ini bagus nih, Expander, ada Ferrari, ada Alphard, wah hebat. Sehingga ambisi manusia ingin mencari kerja sampai 24 jam, tujuannya ingin beli mobil. Padahal mobil itu kalau sudah dibeli, bannya nggak senantiasa berjalan atau bocor, mobil bisa jalan nggak? Yang membuat ban bocor tadi bisa senantiasa berjalan apa? Diisi dengan angin milik siapa? Allah. Kenapa yang diagungkan mobilnya bukan anginnya? Karena tauhid kita kurang, pengetahuan kita kepada Allahnya kok nggak ada satu teknologi pun yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Ini handphone nih yang sampai didewa-dewakan sama anak muda, saking ngedewainnya ke kamar mandi pakai handphone. Di mana-mana dicatat, dipegang, main game luar biasa.
hebat ini handphone Bib. Saya bisa berteleponan sama orang di luar negeri di sana. Saya bisa bersilaturahmi dengan orang yang di luar kota. Padahal saya di daerah Gedo Bangkong, tapi saya bisa bersilaturahmi dengan orang yang ada di Cina. Nanyain corona. Wah, hebat Bib, hebat luar biasa handphone ini. Saking mereka menghebatkan dan mengagungkan handphone, mereka melupakan. Habib mau kasih tahu, ini Ahmad Kurdi Sulaiman, saya pinjam namanya. Kalau saya kasih dia HP seharga 50 juta, pulsanya 30 juta, tapi na'udzubillah min dzalik, Allah hilangkan pendengarannya. Kira-kira ada yang itu? Berfungsi nggak handphonenya? Misalkan na'udzubillah mata kita dibutakan oleh Allah, bisa nggak video call? Yang hebat produk Allah apa produk manusia? Kenapa yang dimuliakan manusia bukan Allah? Tauhidnya ada ma'rifah. Kenapa nggak ada manfaat tadi? Yang pertama poinnya nggak ada ilmu, kita belum punya, maka harus dilandasi dengan ilmu. Jadi harus ada tadi mobil keseimbangannya dengan ban. Maksudnya bantu apa Beb? Kalau kita sudah mendapatkan keimanan dengan mendapatkan kabar Isra Mi'raj, harus ada yang menyeimbangi keimanan kita dengan apa? Duduk dengan para ulama. Ulama tadi ibarat ban mobil menyeimbangkan kita. Dia yang akan senantiasa membuat iman kita ini benar atau tidak dengan mereka. Mereka yang menyeimbangkan kita di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu. Satu lagi terakhir, yang membuat mobil itu berjalan selain mobil dan selain mesin dan ban adalah ben. 100 buat ibu, 100 nilainya lain duit bu, kayak ditagih nih. Apa-apa kalau mau lagi saya kasih rebutan langsung kayak. Apa bu? Gara-gara ben. Tugasnya bensin apa? Kalau mobilnya sudah lemot, diisi pakai bensin biar seger lagi, biar kuat lagi, biar mesinnya maka kita harus punya bensin di dalam menerima iman kepada Allah. Dan untuk meningkatkan iman harus punya bensinnya. Bensinnya apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu. Jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha. Perbaharui iman kalian, kata Nabi Muhammad, dengan kalian memperbanyak baca la ilaha. Maka itu bensin kita tuh. Untuk tadi setiap apa yang kita dengar daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad diterima dengan iman, kita kemudian berjalannya dengan para ulama, bagaimana cara mereka mengaplikasikan poin-poin nilai penting di dalam Isra Mi'raj. Kemudian kita terus tambah semangat kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu kita kalau tahu hadis di dalam Isra wa Mi'raj ini atau bulan Rajab disuruhnya apa? Memperbanyak istighfar. Subhanallah, itu kuncinya agar kita bisa menetralisir dan bisa berseimbang jalan menuju Allah Subhanahu. Agar yang tadi imannya lemah, agar yang tadi imannya mungkin kecampur dengan TikTok, lemah tuh. Aina, oh masya Allah nih, hampir umat Islam sekarang rata-rata semuanya main TikTok, yang nggak pakai kerudung, yang pakai kerudung semuanya main. Oh entah, colametan. Hilang semua akhlak mereka, ifahnya semuanya hilang. Ibu tahu produk siapa itu TikTok? Orang-orang Cina yang kerjaan mereka mengambil senantiasa hasil uang daripada TikTok tersebut diberikan kepada senantiasa orang-orang Islam yang ada di Cina. Mereka senantiasa dengan uang tersebut menyiksa-nyiksa orang-orang yang ada di Uighur. Kalau ibu mau tahu, dan anak-anak muda kalau mau tahu bisa nyanyi TikTok bu, lupa kenapa semua lupa? Ilmu tadi kita nggak ada, sehingga kita cuma melihat suatu perkara yang penting senang kita lakuin. Jangan juga dikira nggak mau orang-orang Islam ini minum khamar, mau, senang sebetulnya, tapi kesenangan mereka hampirkan, mereka singkirkan karena ini ketaatan kepada Allah Subhanahu. Maka dua poin tadi penting. Artinya ibu nanti kalau mendengar setiap Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad, bapak-bapak mendengarnya harus pertama dilandasi dengan ilmu. Ilmu ini harus dapat dengan banyak baca. Bib, saya nggak punya waktu buat baca. Kalau dengar video saya suka, dengar video silahkan. Bib, dengar video saya nggak bisa, harus hadir majelis ilmu langsung. Top, cakep. Ini Ahmad Sulaiman Al-Kurdi, dia membuka majelis luar biasa. Ibu hadirin majelis dia. Jangan cuma Isra wa Mi'raj doang, acara seperti ini pulang bos. Selfie doang. Ketemu ulama cuma minta ketemu ulama minta doa. Doain anak saya, doain diri saya. Itu, Beb. Bukan minta doa, Beb. Selfie. Jadi upload lagi, luar biasa ya. Maka dari itu dua poin tadi penting. Apa yang pertama? Cara apapun kita harus mendapatkan Yang kedua kita harus punya iman. Yang ketiga kita harus punya mesin mobil tadi menjadi iman kita. Yang ketiga adalah yaitu kita dekat dengan para ulama. Yang ketiga bensin. Apa bensin tadi? Zikir kepada Allah Subhanahu. Kalau kita punya 4 poin ini, atau dari 2 poin dari menghasilkan 4 cabang ini, maka insya Allah kita betul-betul akan mendapatkan pelajaran yang besar. Kita akan mendapatkan poin yang ketiga, yaitu arti Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sesungguhnya kepada Allah Subhanahu. Sengaja saya nggak kasih tahu definisi Isra apa, Mi'raj apa, cerita-ceritanya apa, karena nanti ulama-ulama yang lain banyak
akan memberitahu, tapi harus dilandasi dengan 2 poin yang tadi saya sampaikan. Kalau 2 poin tadi nggak ada, cerita yang kita dengar cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Harus punya 2 poin. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan setiap apa yang senantiasa kita dengar di tempat yang penuh majelis, penuh mulia ini, untuk mencari ilmu, untuk senantiasa mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dan kita sudah punya mesin tersebut berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita sebuah kendaraan yang cepat, seperti cepatnya mobil tercepat di dunia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami meminta ya Allah di dalam bulan Rajab ini sebagaimana yang Rasulullah minta pada masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami telah mendengar Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in, sampailah kepada kami tentang doa yang penuh mulia ini ya Allah, yang mana isi doa tersebut senantiasa mengajarkan kita untuk selalu meminta keberkahan kepada Allah di dalam setiap masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan bagaimana doa ini menggambarkan tentang kerinduan Rasulullah kepada bulan suci Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah. Panjangkan umur kami sehingga kami bisa masuk bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha kasih sayang ya Allah. Andai kata kami memiliki Tuhan selain Allah, maka saat ini tidak ada satu sama lain antara umat muslimin yang mau duduk beramah tamah, mau senyum satu sama lain. Kalau bukan Tuhan kita Allah, pasti aib-aib kita sudah dibuka. Yang semalam mungkin ada melihat porno, yang semalam mungkin minum khamar, yang semalam mungkin berganja, temannya akan tahu kalau bukan Allah yang menutupnya. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau menutup aib kami satu sama lain ya Allah, maka tutuplah aib kami di yaumil qiyamah ya Allah. Dan ya Allah, lebih muliakanlah kami dengan aib-aib yang kami miliki. Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami di dalam bulan Rajab ini ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, khususnya dosa kedua mata ya Allah, yang banyak melihat hal-hal yang haram di akhir zaman ini ya Allah, yang semakin mudah kami melihat hal-hal yang haram daripada aurat lawan jenis kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua mata kami ya Allah. Dosa memandang orang tua dengan pandangan merendahkan, dosa senantiasa merendahkan umat muslimin. Ampunkan kedua mata kami ya Allah. Ampunkan lidah kami ya Allah, yang telah Engkau berikan 2 pagar berupa gigi dan mulut. Maka ya Allah, berapa banyak lidah ini telah menyakiti hati saudara muslim kami ya Allah. Maka senantiasa ampunkan lidah kami ya Allah, dan muliakan di dalam bulan Rajab ini senantiasa lidah yang sudah berleburan dengan dosa, yang mana dosa adalah faktor utama kenapa hutang kami tidak kunjung terlunaskan. Dosa adalah faktor utama kenapa istri tak kunjung soleha, kenapa suami tak kunjung soleh, kenapa anak terus durhaka kepada orang tua. Faktor utamanya adalah dosa kepada Allah, dan kita belum meminta ampun kepada Allah. Maka para hadirin wal hadirat, tawajjah qulubukum ilallah, hadapkan hati kita kepada Allah. Dia mendengar doa kita, Dia melihat kita. Maka dikatakan di dalam sebuah riwayat Habib bin Maslamah, tidaklah berkumpul umat muslimin di dalam sebuah tempat, yang satu membaca doa, yang lain mengaminkan, kecuali itu adalah doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunkan dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, la tada' lana, jangan biarkan di antara kami yang hadir di tempat ini janban memiliki dosa illa ghafarta, kecuali Engkau gugurkan dan ampunkan segala dosanya ya Allah. Wala hamman, dan tidaklah di antara kami yang memiliki kesumpekan daripada ekonomi, daripada keluarga, daripada perbisnisan, daripada bentuk apapun itu yang membuat kami sumpah ya Allah, illa gadaitah, kecuali Engkau senantiasa illa farajtah, Engkau berikan jalan keluarnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wala hajatan, dan
tidaklah yang hadir saat ini memiliki hajat ya Allah, yang mendengarkan atau yang hadir ya Allah memiliki hajat daripada urusan duniawiyah atau ukhrawiyah atau barzakhiyah, illa qadaita, kecuali Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, maafkan hati kami ya Allah, ketika berdoa melantunkan nama agungmu, hati kami tidak bergetar, hati kami tidak takut, hati kami tidak merasa sedih, tidak lain dan tidak bukan itu faktor maksiat kami yang sangat kental di dalam diri kami ya Allah. Maksiat yang begitu banyak dan begitu lalai kami untuk meminta ampun kepadamu ya Allah. Maksiat demi maksiat kami lakukan, sehingga ketika menyebut nama Allah, hati kami tidak bergetar, hati kami tidak takut. Maka ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rahman, ampunkan dosa kami ya Tawwab, ampunkan dosa kami ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Karena kami Engkau muliakan, memasuki bulan yang Nabi Muhammad mengatakan syahrullah Rajab, syahrullah Rajab adalah bulan Allah, maka Engkau dikenali dengan sifat Rahman, dengan sifat Rahim, dengan sifat Tawwab, dengan sifat Ghaffar. Maka dengan kemuliaan dan keagungan nama-namamu ya Allah, jangan biarkan satu pun di antara mereka yang hadir ya Allah bangkit dari tempat duduknya kecuali Engkau ampunkan segala dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Semuanya sama-sama katakan tubna ilallah. Lebih keras lagi, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi, min jami'il ma'asi والذنوب صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang memiliki penyakit saat ini, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Lebih sehatkan lagi hati kami yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan keegoan, penuh dengan kehasutan, penuh dengan kedengkian ya Allah. Sehatkan hati kami ya Allah, karena hanya hati yang selamat yang akan bisa selamat menghadapmu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah akan selamat ketika membawa hati yang bersih, hati yang suci. Maka ini adalah bulan yang paling senantiasa pas dan bulan yang senantiasa cepat akan menghidupkan hati kita jikalau kita melandasinya dengan 4 perkara yang telah disebutkan tadi. Maka muliakan kami untuk mengamalkannya ya Rahman. Atini taufik ya Allah, atina taufik ya Allah, berilah kami taufik. Apa arti taufik? Khalqu qudratin, khalqu ta'atin, haqqu qudratin li ta'ati lil abdi, menciptakan kekuatan ketaatan kepada seorang hamba sehingga dia bisa senantiasa selalu mengamalkan kebaikan. Maka ya Allah, berilah kami taufik ya Allah. Allah bitaufik ya Allah, hatta nafiqna al-haq bil fariq bi jahi habibil mustafa sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam wa ala kulli niyatin salihah wa ala manabi aslafuna salihun wa ala manabi man yasma' bi hadhihi du'a min al-ins wal jin wal malaika wal abahad wal habaibuna al-kiram wa ala manabi jamil ustad wal asatidha wa jamil ulama al-amilina fi hadhihi al-balda wa fi hadhihi al-qarya wa ala manabi jamil hadirin wal hadirat wa ala manabi jamil masyayikhina al-kiram wa ila حضرة النبي المصطفى المعظم صلى الله على آله وبارك وسلم بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة ولمن أنزلت عليه سورة الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambut kedatangan guru kita Kiai Haji Ahmad Salim Al-Afif. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan Allah berikan kekuatan senantiasa bisa membimbing kita selalu ingin bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Sekian
Sekian dari saya, mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.